Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah pilar kehidupan di tempat kerja. Di keluarga, dia adalah pahlawan bagi keluarga dan anak-anaknya. Di tempat kerja, mereka bukan hanyalah pekerja biasa, tetapi juga pembawa harapan dan perubahan. Melindungi hak-hak mereka berarti menciptakan masa depan yang lebih adil dan setara untuk semuanya. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Giri Ferdiansyah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Negeri Semarang. NIM saya adalah 81114222523. Di sini, saya ingin membahas tentang perlindungan hukum bagi wanita. Nah, mengapa saya memilih topik tersebut? Dikarenakan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan atau pekerja wanita ini adalah topik yang penting dan relevan untuk dibahas. Karena banyak sekali perempuan yang masih menghadapi tantangan di dunia kerja. Mereka sering mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, hingga pelanggaran hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja wanita di sebuah perusahaan ataupun di kepemerintahan. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar seperti cuti ketika melahirkan, ataupun upah yang setara dan peningkatan karir yang setara juga seperti pekerja lelaki pada umumnya. Nah, perlindungan hukum bagi wanita, apa itu? Pekerja perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti yang tadi saya sebutkan, seperti diskriminasi, pelecehan seksual, hingga kurangnya akses terhadap hak-hak mereka, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan ini. Nah, apa saja sih tantangan yang dialami oleh para pekerja perempuan ini? Yang pertama adalah diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini yang terlihat terlihat dari ketidaksetaraan gaji antara laki dan perempuan. Meskipun mereka terkadang memiliki tanggung jawab atau porsi pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan sering kali tidak mendapatkan peluang yang setara untuk promosi jabatan ataupun promosi pekerjaan yang membuat peluang mereka untuk mengembangkan skill dalam diri mereka itu kurang. Lalu yang kedua adalah apa pelecehan seksualnya. Ini adalah suatu tantangan yang penting bagi perempuan karena sering terjadinya pelanggaran pelanggaran pelecehan seksual ini di wilayah pekerjaan. Banyak perempuan yang merasa tidak aman karena lingkungan kerja mereka kurang kondusif. Ironisnya di sini, sebagian besar korban enggan melapor karena takut akan stigma dari masyarakat dan tekanan sosial serta adanya ancaman kehilangan pekerjaan. Nah, di sini adalah tantangan terbesar bagi perempuan ketika mereka mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di sini. Lalu yang ketiga adalah minimnya akses pada hak-hak khusus yang seharusnya bisa mereka dapatkan ketika menjadi pekerja wanita atau ketika mereka terjun ke dunia pekerjaan. Hak-hak khusus ini seperti misalkan cuti melahirkan yang layak, wis terus adanya perlindungan untuk pekerjaan malam dan atau cuti menstruasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat dan memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Nah, mengapa perlindungan hukum itu penting? Nah, di sini. Perlindungan hukum ini memainkan peran krusial dalam menangani tantangan ini. Tujuannya adalah untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam dunia kerja, sehingga perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman ini terhadap pekerjaan perempuan ini melalui peraturan yang tegas dan adanya perlindungan hukum yang efektif, perempuan dapat bekerja dengan rasa aman dan percaya diri serta memberikan kontribusi terbaik, potensi maksimal yang ada di diri dalam mereka untuk pekerjaannya. Nah, serta namun upaya ini membutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama antara
dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwasannya setiap perempuan memiliki kesempatan yang setara dan dihormati di dunia kerja. Nah, melalui pemahaman dan dukungan terhadap hak hak pekerja perempuan ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan produktif bagi semua pihak. Nah, ternyata perlindungan hak-hak dari pekerja perempuan ini ternyata ada dasar hukumnya, teman-teman. Di sini saya sudah menulis beberapa dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja perempuan. Yang pertama adalah ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua adalah UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu yang ketiga ada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Permenaker nomor 1 tahun 2017. Di sini dalam dasar hukum ini, di dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang berbagai hal untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan di Indonesia. Salah satu seperti contohnya di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini. Seperti terdapat pada pasal 76 yang mengatur tentang larangan memperkerjakan perempuan pada malam hari, kecuali dalam pekerjaan tertentu dengan perlindungan khusus seperti transportasi pulang pergi dan makanan bergizi untuk para pekerja perempuan di Indonesia. Lalu yang kedua ada mengatur pembatasan jam kerja malam untuk perempuan hamil jika membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi sang ibu maupun sang janin. Nah, lalu di pasal 81 juga ini tertulis bahwasanya memberikan hak kepada pekerja perempuan mendapat untuk mendapatkan cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua bila merasa sakit sekali dan tidak mampu untuk masuk kerja. Nah, di sini terkadang eh, hak cuti ketika menstruasi ini kadang terhiraukan ketika dunia kerja dalam prakteknya langsung ya, karena banyak sekali ketika wanita mengalami menstruasi ini tetap dipaksakan untuk masuk agar mereka tidak mengalami pemotongan gaji karena mereka tidak masuk tanpa izin. Nah, lalu di pasal 82 di sini mengatur tentang memberikan hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum mereka melahirkan dan 1,5 bulan lagi setelah ibu hamil ini melahirkan. Jadi total ibu hamil mendapatkan cuti yaitu selama 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Nah, hak cuti ini juga didapatkan ketika sang ibu ini mengalami keguguran. Nah, untuk waktunya ini ditentukan melalui kerjasama dengan atau konsultasi dengan sang dokter untuk memberikan space waktu agar sang ibu tidak mengalami sebuah depresi ataupun tekanan ya, tekanan batin. Nah, di sini juga menyatakan di pasal 83 juga menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menyusui anaknya selama jam kerja. Jadi ketika ibu hamil atau ibu yang sudah baru melahirkan, ketika sudah selesai dari masa cutinya, perusahaan harus mewajibkan atau memberikan waktu kepada sang ibu untuk memberikan asinya atau diperbolehkan untuk menyusui anaknya selama jam kerja. Nah, lalu di pasal 76 ayat 3 di sini melarang perusahaan untuk memperkerjakan perempuan hamil dalam kerjaan yang berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan sang janin ataupun ibunya. Nah, tidak hanya itu, di Permenaker nomor 1 tahun 2017 juga banyak mengatur tentang perlindungan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Seperti di pasal 2 ayat 1 di sini menuliskan adalah pengusaha wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Malam hari ini memiliki range waktu yaitu pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi. Nah, yang kedua adalah di pasal 3 pengusaha wajib memberikan fasilitas tambahan ketika
pada kepada pekerja perempuan ketika mereka diwajibkan atau harus masuk untuk shift malam, seperti makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatan dari sang pekerja wanita ini, lalu adalah pengangkutan antar jemput yang aman dan jaminan keamanan selama perjalanan dari dan ke tempat kerja. Jadi seharusnya perusahaan ini memberikan angkutan atau transportasi untuk menjemput para pekerja wanita ini ketika mereka diharuskan untuk menjalankan shift malam dan menjamin keamanannya selama di perjalanan, baik dari rumah ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja ke rumah. Nah, lalu di pasal 5 ini juga menjelaskan larangan memperkerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil untuk bekerja malam hari. Jika ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwasanya pekerjaan tersebut membahayakan kesehatan atau keselamatan bagi sang ibu maupun janinnya. Jadi, jika sudah ada surat dari dokter bahwasanya pekerjaan itu sangat berbahaya untuk keselamatan atau kesehatan sang ibu maupun sang janin, maka perusahaan tidak diperbolehkan untuk meminta sang pekerja wanita yang sedang hamil ini untuk masuk ke shift malam. Nah, itu adalah beberapa contoh dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja-pekerja wanita di Indonesia. Next, ini adalah beberapa hak yang bisa didapatkan oleh pekerja wanita di Indonesia ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu di sini adalah tantangan implementasi hukum yang tantangan apa saja sih yang membuat hukum ini susah untuk diimplementasikan? Yaitu yang pertama adalah minimnya kesadaran pekerja atau minimnya kesadaran dari pekerja perempuan di Indonesia. Yang kedua adalah ketidakpatuhan perusahaan. Yang ketiga adalah stigma sosial. Dan yang keempat adalah kurangnya pengawasan. Yang pertama adalah minimnya kesadaran pekerja. Jadi banyak pekerja perempuan yang tidak sadar ataupun tidak mengetahui, tidak tahu menahu tentang hak-hak apa saja yang bisa mereka dapatkan ketika mereka terjun ke dunia kerja. Mereka tidak tahu, oh saya memiliki, aku tidak, aku memiliki hak untuk ini, untuk itu. Pekerja di Indonesia itu kurang mengetahui apa saja yang hak yang mereka bisa dapatkan. Nah, dikarenakan kurang pengetahuannya itu, ini sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran, jenis pelanggaran. Nah, yang kedua adalah ketidakpatuhan perusahaan. Nah, di sini masih banyak perusahaan yang tidak memberikan hak cuti melahirkan ataupun membiarkan terjadinya pelecehan seksual terjadi di lingkungan pekerjaan. Banyak perusahaan yang eh, tidak memberikan cuti melahirkan ataupun mereka memberikan cuti melahirkan, namun karena mereka memberikan cuti melahirkan tersebut, mereka memotong gaji sang ibu dikarenakan sang ibu ini mengambil jatah cuti untuk melahirkan tersebut. Nah, di sini terjadilah ketidakpatuhan dari sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah stigma sosial. Nah, stigma sosial ini adalah ketika banyak korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan ke atasan ataupun ke dinas yang terkait dikarenakan takut dengan dampak sosial, takut stigma jelek dari masyarakat terhadap dirinya. Dan yang kedua adalah ancaman profesionalitas atau ancaman pekerjaan. Karena banyak sekali pekerja yang melaporkan tersebut malah mereka mendapatkan pemecatan dari pekerjaannya. Nah, yang keempat adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan dari pemerintah, pengawasan ini terjadi dari pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang masih terbatas. Dikarenakan pemerintah kurang menyoroti ketika terjadinya sebuah pelanggaran di dalam lingkup pekerjaan ini. Nah, tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara efektif. Nah, ini adalah beberapa solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk menjamin
perlindungan hukum ini berjalan secara efektif. Nah, di sini saya membagi menjadi tiga, bagi pekerja wanita, bagi perusahaan, dan bagi pemerintahan. Di sini saya membagi tiga. Nah, yang untuk pekerja wanita adalah edukasi dari diri tentang hak-hak yang dia hak-hak yang apa saja yang bisa mereka dapat yang sesuai atau yang sudah diatur di dalam undang-undang ataupun pasal-pasal yang melindungi hak-hak pekerja wanita. Nah, yang kedua adanya dokumentasi setiap pelanggaran yang dialami. Jadi, ketika pekerja perempuan ini mengalami sebuah pelanggaran ataupun ya pelanggaran seperti misalnya pelecehan seksual ataupun hak-hak mereka tidak dipenuhi, maka lakukanlah dokumentasi, baik merekam ataupun memotret atau memfoto pelanggaran tersebut agar bisa menguatkan argumentasi ketika pekerja perempuan ini melaporkan sebuah pelanggaran. Dikarenakan kalau mereka tidak memiliki bukti yang jelas ataupun dokumentasi setiap adanya pelanggaran, maka mereka hanya dicap sebagai pelaporan ini sebagai opini belaka saja tanpa adanya bukti yang kuat. Nah, lalu yang ketiga adalah keberanian melaporkan pelanggaran kepada atasan atau instansi terkait. Nah, ini juga harus dibangun pada pekerja perempuan untuk berani speak up atau berani berbicara, berani melaporkan setiap mereka mengalami sebuah pelanggaran hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja perempuan di Indonesia ini. Nah, lalu bagi perusahaan ini ada yang pertama adalah membuat kebijakan yang bagi ramah gender untuk mendukung kesetaraan di dunia kerja. Lalu yang kedua, adakan pelatihan rutin tentang pencegahan pelecehan seksual. Yang ketiga adalah pastikan semua pekerja perempuan terpenuhi hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di sini bagi pemerintah, yang ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat. Di tingkat pengawasan terhadap yang dibagi pemerintah dan masyarakat adalah yang pertama adalah tingkatkan pengawasan terhadap pelanggaran di tempat kerja. Jadi pemerintah dan masyarakat sebagai pengawas harus meningkatkan fokus mereka terhadap apa agar tidak mereka harus meningkatkan fokus mereka terhadap pengawasan agar tidak ada lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja. Lalu yang kedua adalah dukung korban pelecehan dengan layanan hukum dan psikologis. Jadi untuk masyarakat bukannya malah menghujat atau mendiskreditkan para korban dari pelecehan seksual ini, namun para masyarakat ini harus memberikan layanan hukum yang baik serta pendampingan secara psikologis agar eh, pelecehan seksual ini tidak mengganggu psikis maupun fisik dari korbannya. Dengan kolaborasi dari semua pihak baik lingkungan kerja, baik baik dari pekerja wanita, perusahaan ataupun pemerintah dan masyarakat, lingkungan kerja yang aman dan setara dapat tercapai dengan sepenuhnya. Nah, baik. Kita sampai di akhir di kesimpulannya bahwasannya perlindungan hukum untuk pekerja perempuan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun juga tanggung jawab bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan memahami hak-hak dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, kita dapat menciptakan dunia kerja yang lebih adil dan aman. Mari bersama-sama mendukung kesetaraan gender dan menghormati hak-hak pekerja perempuan di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata ataupun yang tidak berkenan bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos, guys. Assalamualaikum, guys.